Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para sahabat, kolega, teman, Bapak, Ibu, para jamaah dan salikin, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pada hari ini untuk meneruskan hadis ke-8 Al-Hadisus Samin. Untuk itu kita mohon ridho dari guru-guru kita dan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan mari kita bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, Al-Hadis Samin, hadis yang ke-8 menerangkan tentang An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sendiri juga keponakan dari Rasulullah karamallahu wajhah. Beliau berkata, saya mendengar bahwa Rasulullah telah bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumil jum'ah sab'una malakan. Akan duduk di setiap pintu masjid pada hari Jumat sab'una malakan, 70 malaikat. Kira-kira kalau kita di dalam masjid, kita biasanya pintu mana? Itu namanya malaikat sahibul makan. Jadi saat tertentu kalau kita biasa di masjid utama, di pintu utama, kita datang, malaikat tahu. Pada saatnya kita terlambat, datangnya, loh, Bapak ini kemana? Kira-kira gitu. Karena setiap pintu dalam masjid itu akan dijaga 70 malaikat. Yaktubunan nas bi asma'ihim. Para malaikat itu mencatat orang-orang sesuai dengan namanya. A, B, C, D di pintu itu, dan itu kita akan dicatat tanpa terlepas sama sekali dari pandangan malaikat. Nah, hatta yakunu akhir man yaktabu rajulan ja'a hina jalasil imam alal minbar. Sampai hatta yakunu akhir, sampai yang paling akhir. Siapa yang datang paling akhir? Mayyaktabu rajulan, orang laki yang datang ja'a yang paling akhir itu, maka dicatat hingga jalasa imam mina alal imbar, sampai sang imam duduk di atas mimbar yang menjadi khotib juga. Begitu khotib sudah di atas mimbar, maka dengan demikian malaikat sudah tidak mencatat. Ini bagi kita yang laki-laki menjadi peringatan. Kadangkala sudah adzan pertama masih belum ke masjid. Begitu sudah mau qomat, tidak dapat khutbahnya, ya, kemudian baru datang. Ini tidak bermakna. Karena malaikat sudah tidak mencatat. Falam yu'dhi akhadan fi majlisi walam yakul illa khairan
lalu ia tidak mengganggu duduknya walaupun dia terlambat, diam dan tidak mengucapkan apapun kecuali kebaikan. Jadi dengan demikian orang yang terlambat tidak mempunyai makna. Fadzalika adna ahli yaumil jum'ah hadzan. Orang seperti ini adalah orang yang paling rendah kualitasnya, sholatnya Jumatnya itu dan bagian pahalanya itu tidak banyak, paling sedikit. Ya, sholat Jumatnya hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak bermakna. Nah, dengan demikian wadzzalikal ladzi yaghfiru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ataini al khabaru bitamamih. Dan orang-orang yang baik adalah orang yang Allah memberi ampunan baginya pada suatu yang telah ia perbuat dan dosa-dosanya di antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Karena itu Jumatan itu fardu hukumnya. Dan Jumatan yang baik sebelum imam, sebelum khatib naik mimbar. Kalau tidak, maka dia tidak dicatat oleh malaikat. Sehingga orang Jawa atau orang-orang tua kita, ayo kita segera berangkat ke masjid Jumatan biar dapat onta. Ada yang mengatakan, oh saya nggak suka onta, saya telur saja, saya berangkatnya nanti aja sudah kalau mimbar datang lah. Ini adalah contoh pameo orang tua-tua kita untuk mendorong bahwa kita itu berjumatan lebih awal. Dan berpikir, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian Allah berfirman, wa idz qala rabbukal lil malaikati inni ja'alu fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini nanti ada cerita, ini di balik hadis ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika seperti itu, qalat malaikah atas alu fima mayyufsitu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Rasulullah malaikat setengah protes, walaupun protesnya halus, protesnya orang Jawa halus, padahal jangan, tapi apakah tidak sebaiknya? Malaikat menjawab, mengapa ya Allah engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang ia akan membuat kerusakan dan akan saling menumpahkan darah? Padahal kami itu senantiasa bertasbih loh dengan memuji engkau ya Allah dan saya mencucikan engkau. Engkau kok masih menciptakan khalifah lagi? Nah, kira-kira agak iri sedikit Bapak Ibu sekalian. Maka falammallahu alaihim wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, ya ini halus juga. Wahai malaikat, saya ini lebih mengetahui dengan engkau. Nah, ini marahnya Allah kepada malaikat itu jawabnya hanya begitu. Saya ini lebih tahu daripada kamu, wahai malaikat. Nah, dalam dikatakan seperti itu, malaikat sudah apa? Fa khaufatil malaikatu fatafu haulal arsy sab'a marat. Malaikat dikatakan begitu tuh sudah gemetarnya sampai beliau para malaikat itu berkeliling ars ini sebanyak 7 kali. Saking takutnya mengatakan sesuatu kepada Allah yang hanya mempertanyakan. Nah, kita itu sama guru kita mendebat. Kita itu dengan mursyid kita mendebat. Kita itu dengan orang-orang yang kita unggulkan, orang yang kita khususkan hanya kadang-kala baik di depan, tapi tidak baik di belakang. Nah, malaikat itu digitikan saja itu sudah takutnya sambil berzikir mengelilingi ars sebanyak 7 kali hanya mempertanyakan, bukan mendebat. Nah, karena itu
fatajawwaza anhum fa amarahumullah ayyabnuna baitan ala wajhil ard. Lalu Allah memaafkan mereka, lalu Allah memerintahkan mereka agar mereka membangun sebuah rumah di permukaan bumi. Jadi dari tawaf ars tadi 7 kali, dah kalau gitu kamu zikirnya saya tambah deh. Nah, kamu itu mempertanyakan terhadap zat saya, terhadap kekuasaan saya, kira-kira Allah mengatakan seperti itu. Hatta lau aznaba aulada atau fayutuf qaulal baiti sab'i marah, hingga jikalau berbuat dosa anak-anak keturunan Adam itu agar tawaf juga mengitari rumah Allah itu sebanyak 7 kali. Jadi ceritanya tawaf itu yang sebanyak 7 kali diilhami dari malaikat yang mempertanyakan terhadap kehendak Allah untuk menciptakan manusia. Maka manusia yang berdosa pun diminta untuk tawaf ya sebanyak 7 kali. Beruntung dan kita bersyukur yang sudah pergi umroh, sudah pergi haji, dan kita berdoa dan saya ikut mendoakan dan kita saling mendoakan semua anak cucu kita, termasuk kita, insya Allah bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Fatajawaza anhum kama tajawaza 'anil malaikah, maka Allah akan memberi maaf pada hamba-hamba Allah seperti Allah memberi maaf pada malaikat. Tsumma nazalu fabanau 'alal ardil Ka'bah, kemudian para malaikat turun ke bumi membangun Ka'bah itu, meskipun fisiknya dibantu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi sesungguhnya yang membuat adalah Allah. Karena itu disebut dengan Baitullah. Ya. Tsumma rafa'allahu ta'ala waktu tawafu ila sama'ir rabi'ah. Kemudian Allah mengangkat Ka'bah waktu tergelincir, waktu banjir bandang saat Nabi Nuh mengajak kepada umatnya bahwa saking umatnya itu sudah tidak benar, Allah menenggelamkan kecuali di dalam perahunya, termasuk Ka'bah diangkat oleh Rasulullah melalui saat banjir di zaman Nabi Nuh. Karena ini Baitullah dan Allah sangat tidak ada masalah untuk mengangkatnya itu. Wa khalaqallahu ta'ala manaratun fi jambil bait ma yaknil Ka'bah, dan Allah Ta'ala menciptakan sebuah menara di arah al-bait, yaitu namanya apa? Samahu Baitul Ma'mur, yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yaitu menaranya di sana itu. Dan tingginya watulul manazil khamsumi'atin amah, dan tingginya adalah setinggi 500 tahun. Ini istilah Baitul Ma'mur, dan ini sangat tempat yang mencerminkan bagaimana Allah itu memanggil melalui para malaikatnya. Nah, fa'idha kana yal jum'ah yas'adu Jibril alaihissalam alal manari yu'adzin. Pada hari Jumat naiklah malaikat Jibril kemudian menyampaikan adzan di puncak menara tersebut. Wa yas'adu Israfil alal mimbar wa yahtubu, dan malaikat Israfil naik ke mimbar untuk berkhutbah di hari Jumat, setiap hari Jumat. Wa ya ummu Mikail lil malaikah, dan para malaikat Mikail akan menjadi imam sholat bagi para malaikat. Fa idza farahu minas sholah, lalu ketika setelah sholat selesai,
beliau berdoa masing-masing. Fayaqulu Jibril, maka doanya malaikat Jibril apa? Ma khasola li minat thawabi lil ajli adzan wa habtuhu li jamil muadzin fi wajhil ard. Ya Allah, saya telah mendapatkan anugerah darimu, saya mendapatkan pahala darimu ketika saya azan, dan pahala saya berikan bagi mereka yang melakukan azan di setiap hari Jumat. Ini malaikat Jibril. Karena itu muadzin di masing-masing masjid di lingkungan kita itu pahalanya sangat besar. Kemudian Israfil juga berdoa, fayaqulu Israfil ma khasolali minat thawabi lil khutbati wa habtuhu li jamil khutubai fi wajhil ard. Ya Allah, aku telah khutbah dan saya mendapatkan pahala, dan pahala saya hadiahkan kepada orang khotib yang telah melakukan khotib di bumi ini. Kemudian malaikat Mikail juga berdoa, tsumma yaqulu Mikail ma khasolali minats thawabi li ajlil imamah wa habtuhu limayya ummu yaumal jum'ah fi wajhil ard. Malaikat Mikail, saya telah melakukan segalanya menjadi imam sholat, dan hadiah saya, pahala saya hadihkan kepada imam-imam sholat di muka bumi ini di hari Jumat di permukaan bumi ini. Nah, kemudian para malaikat seraya berbareng-bareng berdoa, summa taqulul malaikah ma khasolalana minat thawabi minal jama'ah wahabnahu li jami'i min sholli sholatal jum'ah khallafal imam. Kemudian malaikat berdoa, segala apa yang telah diperoleh oleh kami berupa pahala karena sholat berjamaah, maka kami hadiahkan pahalanya terhadap semua orang yang sholat Jum'ah makmum di hari Jumat. Jadi pahalanya orang sholat Jumat itu dari malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, yang semuanya dari muadzin jadi khatib, jadi imam, dan pahalanya diberikan kepada kita yang menjalankan ibadah sholat Jumat. Jadi itu Bapak sekalian, ya kita kalau dibahas itu, mari kita jangan terlambat. Ya, azan kedua baru datang, khotib kedua ya, khutbah kedua baru datang. Ya, itu adalah yang tadi disebut yang terjelek dari derajat orang Jumat. Akhirnya Allah berfirman, wa yaqulullah ya malaikati atakarramuna ala ibadi wa ana akramul akramin. Wahai malaikatku, apakah kalian akan bermurah hati kepada para hambaku, padahal aku adalah zat yang maha pemurah dibandingkan para pemurah lainnya. Wahai para malaikatku, ya malaikati ashadukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku bersaksi kepada kalian sesungguhnya aku telah memberi ampunan kepada mereka. Yang kita semua sholat Jumat itu diampuni Allah. Karena itu dari sholat Jumat ke sholat Jumat adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, jadi makna betapa pentingnya hari Jumat seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, wa hadza kulhu makhsusun fi hadhil ummah wa la tasiba min hadza lisairil amami al-madiyah. Dan hal ini seluruhnya hanya dikhususkan bagi umat Islam dan tidak menjadi bagian dari anugerah orang-orang lain, dan ini dikhususkan umatnya Rasulullah yang menjalankan sholat Jumat. Ini cerita di balik hadis itu, hubungannya dengan sholat Jumat, hubungannya dengan perintah azan,
khatib dan imam di hari Jumat, dan itu menjadi kewajiban dari kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita masih bisa beberapa paragraf lagi. Qala as-Syekh Imam Alimul Millati Waddin Az-Zandusati sami'tul Imam Abu Muhammad ibnu Abdillah ibnu Fadil Al-Hakmi fi ammati tarsi bil farisat sayyati anin auza'i qala. Telah berkata Syekh Imam Alimul Millah Waddin, sangat cendekiawan, ahli agama, namanya Anjandusati. Saya telah mendengar Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl menceritakan di sebuah pelajaran di pengajian umumnya di Persia, Iran, dari Syekh Al-Auza'i. Beliau berkata, Marra Maisaratu ibnu Khunaisin fil maqabiri yauman. Pada suatu saat, Syekh, ini seorang ulama min aulia, Syekh Maisarah bin Khunais, datang di suatu pekuburan. Fil maqabiri yauman. Faqala salam alaihi ahlul kubur. Kemudian beliau mengucapkan keselamatan, menyampaikan salam kepada ahli kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum khalaf. Kalian bagi kami sebagai pendahulu, sedangkan kami nanti akan menyusul, wahai ahli kubur. Farihamallahu iyana wa iyyakum wa ghafarana wa lakum. Semoga Allah mengasihi kamu semua yang ada di ahli kubur dan memberi ampunan kepada kalian semua. Ini kebiasaan yang bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan sedanten melewati satu kubur, langsung saja uluk salam dan sampaikan salam dan kirim Fatihah. Ini bagian dari ajaran-ajaran Rasulullah dan min aulia kita. Wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi idza sirna ilaima sirtum. Dan semoga Allah memberi keberkahan kepada kamu dan kepada kalian dari saat datangnya, saat menghadapnya. Apabila diri kami menjadi seperti apa yang kalian yang telah menjadikan saatnya menghadap Allah. Nah, qala faradullah ruh ila jasati rujulin minhum fajasahu bi lisanin fasih. Ketika uluk salam, salah satu dari penghuni kuburan itu kemudian mengatakan, lalu Allah mengembalikan ruh kepada tubuh pria dari penghuni kubur tadi, dan dia menjawab ucapan salam. Jadi jangan dikira ahlul kubur, khususnya min aulia, itu tidak mampu berdialog dengan kita. Berdialog, tapi dengan cara yang kita tidak tahu, gaib. Tapi beliau tahu apa yang kita lakukan. Orang-orang tua kita tahu apakah anak-anaknya itu mengirim doa atau tidak. Tahu semua. Ini kadang-kala manusia modern itu tidak pernah kirim doa kepada orang tuanya, tapi rebutan warisan dari orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Beliau nangis kalau anak-anaknya tidak ingat dan tidak mengirim doa ba'da sholat. Jadi karena itu, orang tua kita yang sudah wafat, jangan lupa setiap sholat itu kita kirimi Fatihah. Tuba lakum ya ahli dunya tahujjuna fi kulli syahrin arba'u marrah. Yang ada di dalam itu menjawab, beruntunglah bagi kalian wahai penghuni dunia kalau dapat berbagi haji dan 1 bulan sebanyak 4 kali. Beliau mengatakan seperti itu. Faqala Maisarah, maka Syekh Maisarah tadi berkata, ila aina tahujju fi kulli syahri arba'i maratan yarhamukallahu ta'ala. Syekh Maisarah mengatakan, loh, dari mana saya bisa berhaji setiap bulan 4 kali?
semoga Allah telah mengampuni kamu. Ini bertanya lagi dengan ahli kubur. Beliau yang ada di kubur mengatakan, bisa kolal Jum'ah, Jum'atan, di hari Jum'ah itulah Allah menebar semua ke anugerah fadilah, seperti halnya sholat, seperti halnya ibadah haji dan umroh. Summa qala am ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun makbulatun. Kemudian pria yang ada di dalam kuburan mengatakan, tidaklah kamu mengetahui bahwa ibadah sholat Jumat itu adalah haji yang mabrur lagi diterima. Seperti halnya sholat Isra. Setiap hari itu yang insya Allah panjenengan lakukan itu seperti hajjah wal umratah tamam. Haji yang sempurna, haji yang sempurna. Kalau ini orang yang hari Jumat melakukan amalan-amalan, annaha hajjatun mabruratun makbulatun. Jadi sholat Jumat yang seperti haji yang mabrur dan diterima. Qala akhbirna ma nudawimu alaihi yarhamukallah. Kemudian Syekh Masyarah mengatakan, beritahu kami apa yang harus kami rutinkan pada hari Jumat. Semoga Allah mengasihi Anda. Syekh Masyarah bertanya lagi kepada ahli kubur yang memberi tahu terhadap mulianya hari Jumat. Maka pria yang di dalam mengatakan qolal istighfaru ya ahli dunya anfa'ul asya'u fil akhirah. Memperbanyak istighfarlah Anda wahai penghuni dunia, insya Allah nanti itu berguna di yaumil akhir. Jumat itu hari untuk beristighfar. Jumat adalah hari untuk bersolawat. Jumat adalah hari untuk kebaikan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Fala hasanata lana tazidu wala sayyata lana nangkus. Maka kebaikan untuk kami tidak dapat bertambah dan keburukan untuk kami tidak dapat berkurang. Artinya kalau sudah wafat itu ya sudah. Nah, kecuali anak-anaknya, keluarganya bersedekah diperuntukkan untuk orang tuanya. Qala qad radina ankum ya ahlud dunya biqaulikum lana rahmul fulanul mutawaffa. Pria itu berkata, sesungguh kami telah rela dari kalian wahai penghuni dunia dengan ucapan semoga Allah mengasihi si fulan yang telah wafat. Karena dia tahu di dalam kubur itu juga ada siksa kubur. Orang yang tidak baik akan disiksa. Karena itu beliau memohonkan maaf juga kepada sahabat-sahabatnya yang ada di alam kubur itu. Karena ada sebagian keluarganya atau mungkin mayoritas keluarganya yang tidak pernah mengirim doa kepada keluarganya, kepada kedua orang tuanya, saudaranya yang telah wafat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang kita kaji pada pagi hari ini. Masih ada satu hikayat lagi yang nanti menerangkan lebih dalam lagi, hikayat lagi mengenai keutamaan hari Jumat. Tapi karena waktunya tidak cukup, maka kita sudahi pada pagi hari ini. Semoga ngaji kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.